Lihat bagaimana pelajaran di game pertama Matilda yang merepotkan ya di tangan teman-teman dari Mesir, tangan Van, akhirnya dihilangkan terus-menerus dari 2 game ini. Ya, same pattern, different hero yang bisa diambil sebetulnya ya, mungkin karena tadi di game sebelumnya juga Idit, sedangkan dari masih dengan adanya Chips yang ditutup oleh anak-anak dari timnas Indonesia. Sedangkan kalau kita ngelihat satu hero terakhir, Igip, Chushen, ya ini Shuyo kah langsung dari Indonesia? Kalau emang benar-benar plek ketiplek sama, ya mungkin Shuyo sih. Ruyo sih pasti. Aduh, ini game yang menebarkan lagi sih sebenarnya untuk kita, dan Seo nggak akan dilepaskan. Bisa edit lagi kalau memang bagi timnas Mesir mau mainkan. Tapi timnas Indonesia kalau mereka mau memastikan bagaimana pick off berjalan, di pick kedua ketiga bisa langsung ambil hero-nya Vivian sama hero-nya Chelsea. Bisa langsung Beatrix Chow, dan bisa juga high loss di pick pertama mereka. Dan alfanya ternyata diambil. So far di match berjalan ini dari game 1 sampai game 2, siapa yang megang alfa di situ ada kemenangan. Iya ya, Alpha adalah kunci nih ya. Ada kunci untuk timnas dari kedua belah representasi negara. Tanpa adanya Matilda masih tetap bisa dialokasikan dengan baik di in-game battle-nya. Sedangkan dari timnas Indonesia melihat adanya power dari Alpha seperti ini, Vival, gue penasaran banget dia mau coba untuk nurunin tipikal hero yang seperti apa. Assassin kah yang turun? Karena kalau ngomongin Assassin masih luas banget. Mereka bisa ngambil karya Link untuk masuk karya belakangnya, tapi mungkin nggak harus buru-buru juga ya. Itu dia, Chell punya hero dulu, Herit. Kini berbalik arah untuk timnas Indonesia dan masih dengan adanya Chow yang turun untuk Indonesia Team. Chow Harit ya muncul untuk timnas Indonesia. Mereka bakal memainkan pattern yang mengerikan juga, tapi Harit ya lebih punya damage sih sebenarnya. Harit akan lebih mutakhir, lebih pasti dari Chrono Dash dan juga Synchro Vision. Punya Purify ini yang dibutuhkan, dan Cecilion 3 game berturut-turut memang menjadi hero pegangan banget dari Nuci tadi ya. Impact yang dihasilkan juga berbahaya. Berapa kali bad impact-nya akan menjadi salah satu masalah besar bagi timnas Indonesia. Dan siapa yang akan mengcover sosok dari Cecilion ya? Butuh badan yang besar banget. Entah itu Hylos mungkin bisa pindah tangan, tapi edit kembali akan berada di tangan Velvet. Iya, power badan dan juga damage masif yang dicari ya dari Igip, mengambil karya Idit lagi. Sedangkan dari timnas Indonesia, kombinasinya bakal kembali karya Hylos Chow kah? Atau dari Fumi mau mainin karya agresivitas lagi nih, kayak megangin kakinya Alpha banget ngambil Khalid, juga masih bisa jadi jawaban sebetulnya ya, ngasih early pressure yang makin sih sebetulnya kalau sampai ngambil karya Khalid. Tapi ya masih luas sebetulnya dari Indonesia. Kalau udah ngeliat 2 ini mau ngambil karya Assassin dulu atau ya pilihannya itu dia akhirnya jungler terlebih dahulu, Nolan. Ya, pertukaran ya dari kedua jungle. Nolan yang berada di sisi timnas Indonesia. Aku pikir tadi bakal ngambil ke arah Valentina dulu, tapi enggak. Langsung fokus ke arah jungle supaya nanti ya pilihan jungle enggak dipersempit oleh teman-teman dari Mesir. Dan untuk ngomongin Nolan di sini masih cukup safety. Mungkin ini berbeda ya. Kenapa Nolan tadi ada di tangan Mesir lumayan ke pressure? Karena Mesir nggak punya hero-hero yang bisa nge-counter balik. Maksudnya adalah timnas Mesir gak ada hero-hero yang bisa untuk merangsak masuk ke arah buff milik dari Alpha yang tadi dipegang sama Vival. Berbeda sekarang dari Indonesia, mereka punya Nolan, dan gimana cara jaga Nolan? Ya udah mereka punya Chow.
Mereka punya hero yang udah pasti akan merusuh terus ke arah alfanya. Dan dia bisa ngajak Fumi Eko nanti untuk merusuh bersama ke arah purple buff. Dan Melissa yang tadi cukup impactful di game yang kedua akhirnya dihilangkan. Iya, mereka mau coba untuk menghindari permainan-permainan agresivitas yang lebih besar lagi ya dengan nutup karya Luoyi. Emang broken banget sih kalau sampai disatuin emang, dan Wise sampai ke notice untuk game yang terakhir, game krusial bagi timnas Mesir. Sedangkan dari Indonesia satu hero mengarah ke area names lagi kah? Nathan mungkin yang bakal coba untuk mereka tutup, atau Lunox. Tapi ternyata 1-1 ya, masih target winning nih untuk seorang names. Ya, karena bisa dibilang tipis-tipis ya hero-hero dari Indonesia, dan memancing adanya crossbow of tank itu bisa dibilang perkara yang cukup mudah bagi timnas Mesir. Dan Valentina yang tadi bagus banget di tangan Cini akhirnya dihilangkan. Masih bisa untuk ambil pack sana, hero-hero tipikal maju dengan Edit dan juga Alpha ini bisa ke-deny pergerakannya. Bisa untuk dimantapkan ambil pack sana. Kadita juga oke banget. Memaksa harus purify, mau nggak mau. Entah itu dari gold lane-nya atau entah dari Cecilion-nya. Ya sih, itu benar-benar bakal jadi massive move banget kalau sampai benar Kadita yang akhirnya jadi pilihan dari Cini ya. High loss, mereka masih mau butuh balutan survive ya, masih butuh balutan sustain juga. Dengan adanya high loss yang bakal nambah movement, ngasih slow effect yang jujur bakal ngeganggu tim oponen juga dari timnas Egypt. Cuman Egypt mereka mau ngambil apa ya marksman-nya ya, sudah tidak ada lagi Melissa 1-1. Mereka mau main berani ngambil magic damage lagi kah kayak Nathan atau Lunox ya yang jadi naturally counter Herald, atau mereka mau jawab yaitu dia physical dan masih dengan adanya Balearic. Oke. Itu cukup berani sih ngambil Moskov. Mungkin mereka belajar mungkin ya dari game yang pertama, kayak ketika Harit ketemu sama Lunox, yang Lunox dipegang timnas Indonesia memang ke pressure banget dari Name. Tapi ketika Name-nya ke pressure, timnas dari Mesir bisa untuk menangin dari lini yang lain, dari mid lane-nya, dari EXP-nya. Dari ini kita bakal lihat impact dari Moskov yang bisa join the fight kapanpun, karena frontliner mereka kuat banget, ada 3 bahkan. Dari Alpha, ada Edit dan juga Balearic. Jadi kehadiran Moskov ini menjadi peranan penting bagi timnas Mesir. Dan last pick bagi timnas Indonesia, satu mid laner yang bakal mereka amankan, Aurora. Dan juga masih ada Vexana, tapi Gift lah yang menjadi pilihan. Wow, hero-hero jarak dekat yang dipegang oleh Mesir. Ini bakal kewalahan banget dengan ada reward manipulation. Combo slow effect ya ini ya, high loss featuring Gift, yang harusnya ini akan memperlancar perjalanan dua hero-nya timnas Indonesia yang tipikalnya kalau combat kan kita ngomongin Nolan, ngomongin Chow, dan ini menarik sih dari segi komposisi hero-nya ya. Setidaknya ini bakalan sama-sama balance dan tidak memungkiri bahwa kita bisa ngeliat game lama dan panjang lagi nih yang mungkin akan terjadi. Tapi dengan komposisi satu hal yang berbeda ya, yang tadi udah dibahas, menyelipkan Moskov yang masih bakal ngebawa Balearic. Apakah Balearic akan masih menjadi troublemaker terbesar nih untuk timnas Indonesia untuk di game kali ini? Aku pede Indonesia punya chance yang besar banget dengan draft pick barusan. Efek slow kombinasi dari adanya reward manipulation dan juga dengan ada Glorious by the way, ini akan membuat dari timnas Mesir bakal kewalahan. Lihat bagaimana Edit, Balearic, dan juga Alpha yang bisa dibilang gak ada escape mekanismenya setelah adanya Spear of Alpha, terutama ya dari Alphanya. Ini akan membuat targeting ke arah dirinya sang pemegang retribution akan jauh lebih optimal. Begitu juga dengan Edit, dia mau nggak mau kabur mungkin dengan flicker atau nanti dengan primer watt-nya aja, dan ini bisa untuk menjadi pancingan yang bagus untuk nanti Chell bisa menjadi finisher dari timnas Indonesia. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. 2-1 untuk timnas Indonesia, untuk mereka bisa langsung melenggang leha menuju ke babak grand final ISF World Esports Championship. Yes, all the best tentunya ya. Dan buat teman-teman yang di rumah, berikan dukungan terus ya di kolom komentar. Support positif karena ini satu game terakhir juga untuk teman-teman dari Indonesia kita. Dan game cepat sebetulnya akan lebih baik, tapi kita belum tahu ya bagaimana nantinya Egypt sudah belajar dari
pertemuan ketiga kalinya untuk game ya, dengan adanya satu game terakhir nanti yang bakal kita lihat juga nih dari Egypt. Dan pastinya nih Kamboja lagi santai kawan banget nih untuk melihat siapa nih yang bakal jadi lawan dia ya, Egypt kah atau Ina, yang pastinya udah nyatat-nyatat juga siapa bakal jadi lawan mereka nih untuk menjadi kontender terkuat juga ya, lower bracket Slayer untuk hari ini. Ya, oke. Sambil menantikan juga nih ya, dari kedua tim akan bertemu di game terakhir, game penentu menuju babak grand final. Ya, aku bakal melihat bagaimana head to head antara Harit dan juga Moskov nantinya, yang bisa dibilang ini pressure bakal terasa banget untuk names di tangan Chell. Dan ya Chell harusnya nanti, bedanya mungkin ya dengan mids yang berada di arah gold lane, mungkin dengan 2 item, kayak dia punya ke arah 2 item aja tuh ya, dari Stallion mungkin, dan juga nanti dengan Feather of Heaven, itu udah cukup untuk team fight. Berbeda mungkin dengan Marksman physical yang ada. Ini apalagi Marksman yang punya item 3 Musketeer, dia benar-benar harus jadiin 3 itemnya untuk bisa berkontribusi di team fight. Karena tadi terlihat dari Chell ketika di game kedua, ketika dia baru jadi aja 1 item, baru jadi Corrosion, itu ketika dia Blazing Duet, itu ternyata belum ada impact-nya. Berbeda ketika udah full item. Jadi kita bakal lihat untuk babak final upper bracket di game yang ketiga, Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Mesir. Itu dia. Ini dia Land of Dawn 3 Tenacity for sure untuk Timnas Egypt. Bisa ngenetralisir ya power dari slow effect combo-wombo ini antara Fumeko lagi-lagi dan juga Chini. Real world manipulation dan juga bagaimana nantinya Glorious Pathway yang memang bakal jadi ancaman terbesar sih di beberapa team fight besar yang mungkin akan terjadi. Dan kalau kita lihat kali ini Vivian belajar dari tempo yang dia bawakan ya, untuk penanggulangan dari Vivian juga ya untuk beleriknya, jadi nggak langsung buru-buru main agresif juga nih ke area jungle pattern dari seorang Sunlight. Lewat loh, udah mulai coba untuk diganggu aja dari Nuci-nya. Ada Vivian dan terus menggempur area mid lane, kombinasi bersama dengan Chini juga. Void Blast ini akan memberikan cicilan-cicilan kepada Van. Dan untuk sekarang, ini mungkin dari Timnas Mesir harus gimana caranya untuk ngejagain names, karena untuk damage dealer itu ada di names dan juga nanti ada di Nuci. Dan lihat bagaimana Vival hadir menargetkan ke arah Nuci, flicker udah ke trigger, hampir saja terjadi first blood. Yep, untungnya masih bisa reset dulu, mundur ya dari dua belah arah tim. Tapi tidak dengan Nuci yang belum mau pulang ya, bahkan hampir lagi-lagi Chini menjadi target. Tapi setidaknya sudah ada informasi bahwa Spear of Avatar keluar dan Vival. Wow, dan lihat bagaimana adanya status angin cloud, berbahaya Vivian. Satu yang terakhir masih ada Sunpo yang bisa untuk menyelamatkan dirinya bersama dengan flicker. Belum ada yang tumbang sampai menit kedua. Untung nggak dia ada utilize ya dari dia punya resource yang membuat Vivian masih bisa survive. Sedangkan dari sisi tim Egypt, mereka mengurungkan niatnya terlebih dahulu untuk langsung mengarah ke area turtle ya. Sunlight-nya bakal membekali diri dari Farewell buff dan informasi yang didapatkan yang membuat Vival yang kali ini megangin terlebih dahulu nih dari turtle yang udah mulai dipantau oleh Sunlight. Yoi, ada Fumeko bersama dengan reward manipulation dari Chini, mengusir mundur, bahkan efek slow-nya terasa banget bagi Sunlight. Dan dari turtle berhasil didapatkan oleh Timnas Indonesia tanpa ada gangguan yang terlalu signifikan. Ya, reset lagi jadi keuntungan dan angin segar untuk Timnas Indonesia melalui bekal turtle. Dan kalau kita bicara tilik tipis dari bawah, ini 1v1 situationnya juga masih kondusif dan aman ya. Chell kayaknya kabar baiknya lagi megang banget tuh. Udah mulai menyudutkan sosok Names. Begitupun juga dengan Vivian dan Names. Ada masalah? Ya, lihat bagaimana Names-nya. Hampir saja bisa untuk di take down setelah ada fracture yang muncul dari Vival. Tapi ternyata sampai menit ketiga kita belum bisa mendengar ada notifikasi first blood terdengar. Waduh, temponya slow tapi emang sure banget ya, karena dari tadi ada serangan-serangan yang hampir mematikan dibawakan, tapi penanganannya, pertahanannya kuat banget dari kedua belah tim. Dan Chell kayaknya harus mulai hati-hati tuh. Tapi di area top lane juga lumayan chaotic nih tim fight bakal tercipta. Well, sepertinya akan menjadi korban
bersamaan dengan ada di arah mid lane. The Way of Dragon, tapi keburu flicker dari Nuki-nya sehingga tidak dapat momentumnya. Dan lihat bagaimana Vivian di backup dengan reward manipulation. Dan akhirnya membuat dari 3 player dari Mesir kali ini dalam sedikit ancaman. Dan Chini low HP, dia masih survive. Wow, lagi-lagi nice juke ya dari sosok Chini. Dengan nge-spawn dari dia punya Fight Blast, ada tambahan movement yang bisa dia maksimalkan untuk mundur tadi dengan selamat. Dan lagi-lagi kita lihat upaya dari Vivian yang hampir ditewaskan hingga dengan kali kedua. Tapi good news-nya masih belum ada perolehan poin eliminasi yang bisa diamankan oleh tim Egypt. Gold pun masih dipegang kendali oleh timnas Indo. Dan lihat satu pemain. Yes, dengan adanya Wrath of Giant yang dibuka, ternyata masih belum mumpuni. Tapi sayangnya kalau bad impact, Chini dalam sedikit masalah. Tidak ada satu serangan bertubi-tubi kembali yang dilakukan ke arah tengah. Dan kali ini Chini masih survive, Chini masih bisa untuk bertahan dan bahkan clear di area mid-nya. Tapi di arah bottom lane, Cel bakal dalam keadaan yang cukup sulit setelah ada bala bantuan dari Sunlight pula, Zaman Force. Dan kali ini Chrono Dash, Names hampir bisa untuk ditumbangkan. Tapi Cel menantikan Chini untuk hadir, tapi Spear of Destruction gak akan dibuka. Reward Manipulation, Sunlight terjebak. Tapi momennya tepat dengan ada The Way of Dragon. Hilang sudah Sunlight di arah bottom lane. Wah, itu lumayan dramatis teamfight yang terjadi di area bawah. Upaya penyelamatan dari Chini melalui real world manipulation dan datangnya Vivian yang membuat akhirnya ada satu pemain yang tumbang. Ada Dantet Armor tapi nampaknya Fumi. Yap, dengan ada satu Loris Batway mencoba untuk mendapatkan Karanuchi dan juga Van. Tapi damage yang dihasilkan dari timnas Indonesia masih belum terlalu cukup. Bahkan tadi lagi nggak ada The Way of Dragon. Dan sedikit membahas di arah bottom lane tadi bahaya banget sih memang. Timing Spear of Destruction yang connect ke arah Chel. Tapi ternyata mungkin dari Names juga sadar, oke, darah anjirnya nggak cukup banyak. Dan bahkan di arah bottom lane terjadi lagi pertikaian dan Names-nya gak bakal bisa selamat. 1v1 situation, Chel solo kill dengan Zaman Force dan juga Chrono Dash-nya. Lagi kah kayaknya Vivian bakal jadi satu babak tambahan. Wave Dragon itu dia udah mulai dibuka, yang membuat akhirnya ada follow up damage dari seorang Fumi Echo. Dan Vivian bakal coba untuk mulai mundur dari area flicker for defensive. Sedangkan Fumi Echo kali ini akan mengorbankan nyawanya untuk menerima serangan dari true damage yang bisa dimaksimalkan oleh Sunlight. Pecah telur dengan area 1 poin eliminasi. Tapi Sunlight bakal dibayar lagi dengan kedatangan dari seorang Chel. Zaman for Synchrovision looking for more dengan adanya Vivian Malaysian Poe. Dan kombinasi yang bisa di-reach oleh seorang Chini membuat satu pemain down again and again dari tim Egypt. Bukti nyata ketika Chel baru ada 2 item aja, dia udah cukup untuk bisa memberikan kontribusi yang cukup besar. Bahkan dengan dia join ke arah tengah, Zaman Force melihat bagaimana rata-rata gak ada segi ultimate yang dipegang sama timnas dari Mesir. Ini memudahkan dari Chel untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi. Dan akhirnya kemenangan di arah gold lane ini membuat dari Chel semakin menggila dengan 2 poin kill yang sudah dia dapatkan. Ini 6 menit 1 poin eliminasi per menit dari timnas Indonesia ya. Dan perfect turtle ini jarang terjadi ketika kalau kita ngebahas mungkin kontradiktif dari penemuan jungler ya. Dengan gagal Sunlight masuk ke turtle pertama, selanjutnya juga dipersulit oleh timnas Indonesia. Dan gak cuman sulit untuk masuk ke area turtle, tapi lihat bagaimana kali ini Vival bener-bener udah langsung ngambil ke area satu sektor hutan penting di area purple buff. Lincah bener itu Vivian ya, menggocek 4 player sekaligus dari Mesir. Dan ini impactnya yang membedakan tadi kenapa Nolan yang dipegang sama Mesir jadi agak sedikit sulit untuk berkontribusi ya, karena ada Vivian, ada Fumi Echo, badan yang pasti, badan yang jauh lebih strong untuk bisa melakukan satu space supaya dari Vivalnya bisa dapetin ke arah purple buff yang dia bakal curi. Dan lihat bagaimana Velvet langsung mengeluarkan primary ward-nya untuk bisa melakukan adegan defensif karena Vivian bisa aja menendang ke arah yang bisa disambut oleh Chel. Tapi inner turret di arah bottom lane sudah dihancurkan. Indonesia benar-benar cukup ofensif dari segi permainannya di game yang ketiga ini. Dia lihat ada satu show off dari Names ya di area top lane-nya, upaya untuk mainin ke area far lane-nya, tapi nggak bakal semudah itu pastinya buat Names. Dan ini bakal jadi game yang nggak mudah juga nih buat Names karena secara tidak ada lagi outer yang tersisa di area samping. Dan kalau kita ngeliat untuk farming pattern-nya juga pasti bakal tersendat juga nih untuk Names ya, berbeda dengan 2 kali time privilege yang bisa diamankan di 2 game untuk Egypt.
Dan space dari timnas Indonesia semakin luas dan lihat bagaimana satu pemain. Ya, Fumieko masih cukup strong. Masih space untuk bisa dapetin inner turret dari top lane. Remote manipulation dibuka. Nuci dalam sedikit masalah. Dan bahkan, ini mereka tahu job dia masing-masing loh. Vivian bener-bener menjadi mata-mata untuk Sunlight melakukan purple buff. Sedangkan frontliner dari timnas Mesir itu benar-benar diusir semua di tangan Cini dan juga Chell. Ini membuat dari Mesir seakan-akan banyak kehilangan momentumnya, banyak kehilangan dari segi objektif, terutama inner turret lagi di area top lane. Lihat itu tuh Nuci tadi hampir hilang di tengah-tengah turret ya. Pertengahan turret tier 2. Vival maksimalin peluangnya dengan baik sih. Gap levelnya juga udah jauh banget nih antara kedua belah jungler. Terpantau ada 4 bahkan 3 gap level yang terjadi yang membuat Lordnya diamankan. Dan otomatis nggak cuma dari segi experience aja ya, ada item juga yang pastinya timpang nih. Chell udah ngantongin Holy Crystal yang pastinya ini bakalan jauh lebih masif lagi dari segi set damage yang bisa dia kontribusikan. Dan ini buat masuk ke area turret kalau udah seterang ini mappingnya berkat Vivian juga berat banget buat tim Egypt. Itu dia. Dan berita baiknya adalah ketika Lord didapatkan, timnas Indonesia juga tidak ada satu bangunan turret pun yang runtuh. Sehingga ini membuat ketimpangan bagi timnas Mesir dari segi gold udah jauh banget. Bisa dibilang dari segi objektif one-sided. Dan lihat bagaimana Vivian terus nge-zoning out, tapi nggak ada yang mau makan. Jadi timnas Mesir belum punya damage yang optimal. Bahkan Command Force dibuka, targeting ke arah Fan, dan akhirnya menghilang sudah Fan ya. Di tangan Chell dan kawan-kawan. Hilang satu member membuat dari Mesir sedikit compang-camping dari segi defensifnya. Outer turret di arah mid udah dihancurkan. Lord masih berjalan di arah top lane. Fumieko mencari momentum untuk bisa melakukan Glorious Fadeaway. Inner turret midnya juga rontok. Pasif turret sudah menyala di arah mid lane. Ada sedikit konsilian yang dilakukan oleh teman-teman Indonesia. Reward manipulation. Sunlight dalam masalah. Sunlight masih bisa untuk bertahan walaupun efek glowing one masuk ke dalam tubuhnya. Gitu dia, combo slow effect yang menyebalkan dari timnas Indonesia mampu untuk membuat tim Egypt tidak berkutik. Untuk game yang ketiga kali ini, 2 Radiant Armor sudah ada di tangan dari pemain-pemain tim Egypt. Tapi aku rasa masih belum bisa ngejawab juga sih dari damage masif yang bisa dimaksimalkan juga ya. Balik lagi tadi udah ada Holy Crystal, Wishing Lantern juga. Yang ngebuat lihat damage leaderboard yang disumbangsikan oleh sosok Chell. Ini lebih besar dibandingkan yang dimiliki oleh teman-teman dari Egypt di keadaan yang memang behind banget untuk menit yang ke-11 ya. Yang dimana kalau kita lihat juga dari gold earn-nya, jelas ini benar-benar satu-satunya winning condition, ya setidaknya mereka nge-shutdown karya Chell yang punya beban dan bisa dibilang punya tabungan yang lumayan melimpah untuk game kali ini. Tapi pasti ini nggak akan mudah bagi Egypt. Oke. Ini bisa sedikit tersenyum untuk kita semua pendukung timnas Indonesia. Keadaan sangat-sangat baik untuk kita. Keadaan benar-benar lagi dipegang total oleh timnas Indonesia juga. Dan mau nggak mau mungkin dari Names yang akan menjalankan lane jauh, dia bakal coba untuk memberikan strategi split push. Tapi untuk sekarang sepertinya keadaan bagi timnas Indonesia, mereka yang udah nguasain 1/4 lapangan di lane of down. Mereka udah benar-benar nguasain setiap rumput. Dan rumput bagi timnas Mesir ini bisa menjadi masalah besar untuk mereka. Iya, ini udah benar-benar dibatasin banget ya. Apalagi Vivian di menit 12 sudah secure immortality, harusnya bakalan jauh lebih ngeganggu lagi ya, lebih percaya diri lagi buat ngeganggu dengan adanya life insurance. Dan udah sudah target operasi yang mau coba untuk maksa masuk ke arah Lord, yang dimana harusnya masih nggak akan bisa. Lihat, dengan adanya teori ancaman munculnya Cini dan kawan-kawan timnas Indonesia pun mereka langsung mundur ya. Emang gak banyak hal selain defense nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari timnas Egypt. Ya, dan kita belum melihat bagaimana Spear of Destruction yang begitu optimal ya dari teman-teman Mesir di tangan Names. Bahkan tadi pun juga nggak kena ke arah Vivian. Dan sekarang harus melakukan adegan defensif kembali dari timnas Mesir. Mereka bakal mencoba untuk mempertahankan 3 base terakhir mereka. Tapi ini adalah Lord Enhance. Lord yang akan memberikan efek tabrak kepada base terakhir mereka ini. Sehingga dengan ya lane-lane yang coba untuk di-freeze oleh teman-teman Indonesia, ini akan membuat 3 lane akan berjalan mulus. Smith juga akan dijalankan saat lagi. Dan ini akan membuat tekanan demi tekanan
bakal lebih berasa. Iya, mereka masih punya Names, masih punya Nucci, tapi di posisi yang berada di minim damage. Apakah mampu kena teamfight? Yes, reward manipulation membuat dari Van yang menghilang bersama dengan dari Chrono dan Synchrovision yang dari tadi menjadi masalah. Sunlight bakal coba untuk dikejar begitu saja dengan ada Default Glass, dan sekarang dengan ada Synchrovision hampir saja membuat dari Sunlight tumbang, tapi dua base turret akhirnya lenyap menjadi satu kemenangan bagi timnas Indonesia dan memastikan mereka lolos ke babak grand final karena base terakhir terbuka lebar. Indonesia lolos ke babak grand final dan akan menantikan calon lawan mereka, apakah itu Mesir ataupun Kamboja, tapi nggak masalah karena Indonesia lah yang berada di grand final. Wah,